Guys, laporan keuangan itu apa sih? Jadi, laporan keuangan itu elemen penting dalam lingkungan pelaporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi isi laporan keuangan. Yang pertama itu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua peran manajemen dalam menyusun laporan. Yang ketiga mekanisme pengawasan dan regulasi. Terus ada 3 kategori utama laporan kewajiban keuangan wajib. Yang pertama itu laporan keuangan, yang kedua pengumuman laba, yang ketiga laporan wajib lainnya gitu. Terus laporan keuangan tuh ada standarnya apa enggak sih guys? Jadi kalau laporan keuangan tuh ada standarnya guys. Nah, namanya itu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, ini tuh standar akuntansi global yang digunakan oleh banyak negara di luar Amerika Serikat. Tujuannya apa? Biar laporan keuangan lebih transparan, relevan, dan mudah dipahami walaupun itu lintas batas negara. Nah, berbeda dengan US GAAP yang berbasis aturan. Nah, IFRS ini lebih fleksibel dengan pendekatan berbasis prinsip, yang artinya perusahaan diberikan panduan umum tetapi tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi spesifik mereka. Nah, selain itu, standar ini juga disusun oleh International Accounting Standard Board or IASB yang berbasis di London, dan mereka mengatur bagaimana aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya diakui serta dilaporkan. Dengan IFRS, laporan menjadi lebih seragam. Walaupun kita berbeda negara dan juga berbeda bahasa, kita bisa memahami secara lebih baik dengan standar-standar tersebut, sehingga ketika kita mau membaca laporan keuangan, kita tuh punya dasar yang sama. Gitu guys. Dan kalian tahu nggak sih tentang nilai wajar? Nilai wajar apa sih? Aku tahu. Ini aku nih yang jelasin. Aku tahu nih, jadi nilai wajar tuh didefinisikan sebagai harga tukar aset atau kewajiban dalam transaksi yang teratur pada tanggal pengukuran. Nah, metode ini tuh juga didasarkan pada harga pasar yang tersedia dan estimasi harga jika tidak ada pasar aktif. Nah, terus zaman dulu tuh orang tuh masih pakai namanya model biaya historis. Bedanya apa sih model biaya historis sama nilai wajar tuh? Jadi model biaya historis itu aset dan kewajiban yang dicatat berdasarkan harga pembelian awal. Jadi pendapatan dan biaya itu dicatat saat terjadi transaksi. Nah, model ini tuh cenderung lebih stabil dan konservatif, tetapi kurang mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Terus nilai wajar tuh aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga pasar saat ini. Nah, nilai dalam laporan keuangannya itu lebih dinamis karena mencerminkan kondisi pasar yang selalu berubah. Nah, terus model nilai wajar ini kan tadi menghasilkan laporan keuangan yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Nah, tapi juga dapat meningkatkan volatilitas laba dan ekuitas. Pendapatan dalam model biaya historis itu lebih stabil kan tadi, sementara model biaya nilai wajar itu bisa berfluktuasi akibat perubahan nilai aset dan kewajiban. Nah, intinya tuh akuntansi nilai wajar membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan dengan memberikan informasi yang lebih relevan, tetapi juga meningkatkan volatilitas. Analisis keuangan harus memahami dampaknya dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, tapi aku tuh belum paham lebih lagi nih tentang nilai wajar. Ada yang tahu nggak sih? Aku tahu. Apa tuh? Kalian tahu nggak sih kalau dalam penentuan nilai wajar tuh ada hierarki inputnya. Nah, itu tuh ada tiga level. Yang pertama itu level 1. Ini tuh yang paling bisa diandalkan karena datanya itu diambil langsung dari pasar yang harga pasar yang aktif gitu. Terus kalau level 2 itu digunain kalau nggak ada harga pasar aktif. Jadi kita pakai data dari pasar lain yang masih mirip gitu. Terus yang ketiga itu ini yang paling nggak bisa diandalkan ya, karena nggak ada data pasar sama sekali. Jadi penilaian fair value-nya itu berdasarkan asumsi atau perhitungan internal dari perusahaan. Jadi kayak kita tuh apa ya, subjektif gitulah. Terus fair value itu juga ada teknik penilaiannya. Ada 3 juga. Yang pertama itu pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini pakai harga transaksi pasar yang sebenarnya, jadi datanya lebih objektif. Biasanya digunakan untuk input level 1 atau 2. Terus yang kedua itu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan model tertentu. Cocok buat
aset tidak berwujud seperti hak paten atau goodwill. Terus yang terakhir itu ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya itu menghitung biaya penggantian aset dengan apa yang serupa gitu, sambil dipertimbangkan teknologi dan juga keusangannya. Terus fair value accounting ini juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya itu yang pertama, ada informasi itu lebih update dibanding metode biaya historis. Yang kedua itu pengukurannya itu lebih konsisten antara aset dan juga liabilitas. Yang ketiga, lebih mudah dibandingkan antara laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Yang keempat, bisa mengurangi bias konservatif yang bisa bikin nilai aset itu terlalu rendah. Dan yang terakhir itu lebih relevan buat analis investasi daripada metode akuntansi tradisional. Nah, buat kelemahannya sendiri itu kurang objektif, apalagi kalau pakai level 3. Itu kan banyak asumsi sendiri. Terus yang kedua itu bisa dimanipulasi. Yang selanjutnya itu ada volatilitas tinggi, terus kurang konservatif juga. Terus dampak penggunaan fair value itu dalam analisis laporan keuangan itu bisa lebih fokus ke neraca, karena laporan laba rugi itu jadi kurang dominan karena labanya itu lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan nilai aset dan juga liabilitas. Terus harus dicek juga yang dipakai, cek inputnya yang dipakai. Kalau ada level 3 harus dicek lebih dalam karena sifatnya kan subjektif. Perusahaan itu wajib lapor asumsi yang digunakan dalam valuasi. Terus yang terakhir itu perlu penyesuaian dalam analisis utang. Untuk melihat risiko keuangan sebenarnya itu lebih baik pakai nilai nominal utang, bukan nilai wajarnya saat menghitung rasio keuangannya itu. Terus tadi kan ini yang terakhir kayak bahas analisis laporan keuangan ya. Terus analisis akuntansi. Nah, itu tuh apa sih analisis akuntansi itu, ada yang tahu nggak sih? Terus kenapa analisis akuntansi itu diperlukan? Oke, aku bisa jelasin. Jadi pengertian dari analisis akuntansi itu adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka-angka akuntansi mencerminkan realitas ekonomi suatu perusahaan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi distorsi akuntansi agar laporan keuangan lebih akurat dan berguna dalam analisis keuangan. Nah, apa sih distorsi akuntansi itu? Jadi distorsi akuntansi adalah perbedaan antara informasi yang dilaporkan dengan realitas bisnisnya. Nah, tadi kan kamu nanya alasan utama mengapa analisis akuntansi dibutuhkan itu ada 2 alasan. Yang pertama, akuntansi akrual itu memberikan gambaran lebih cepat dibandingkan akuntansi kas, tetapi dapat menyebabkan distorsi. Yang kedua, laporan keuangan disusun untuk berbagai pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu penyesuaian dan analisis. Jadi bisa aku simpulin, analisis akuntansi ini sangat penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih akurat dan mengurangi dampak distorsi yang ditimbulkan oleh standar akuntansi dan kebijakan manajemen laba. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari analisis akuntansi. Oh iya, aku habis baca kalau analisis akuntansi itu bisa berfokus pada evaluasi kualitas laba. Nah, tapi aku belum ngerti nih, ada yang bisa jelasin nggak ya? Jadi, analisis akuntansi berfokus pada evaluasi kualitas laba yang dapat diukur berdasarkan 2 perspektif. Yang pertama itu konservatisme akuntansi. Itu perusahaan dengan laba berkualitas tinggi cenderung memiliki rasio harga terhadap laba yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu minimnya distorsi akuntansi. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi bisnis sebenarnya gitu. Terus ada langkah-langkah mengevaluasi kualitas labanya. Yang pertama itu menilai kebijakan akuntansi perusahaan. Yang kedua menentukan tingkat fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga menganalisis strategi pelaporan perusahaan. Yang keempat mengenali tanda bahayanya gitu. Wah, seru juga ya pembahasan kali ini. Jadi lebih tahu nih tentang lebih dalam tentang analisis laporan keuangan. Terus Iya. Aku juga senang banget bisa dapat ilmu baru dari kalian. Yuk lanjut kelas yuk. Yuk.